Halo semuanya, pembahasan kali ini seputar finansial leverage atau leverage keuangan. Dari kutipan buku karya Agus Sartono tahun 2001 berisi tentang dalam manajemen keuangan leverage memiliki maksud yang semakna, yaitu menggunakan aset dan sumber dana yang memiliki biaya tetap atau beban tetap dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang leverage keuangan atau financial leverage. Berikut ini pengertian leverage keuangan, bila mana perusahaan dalam pengoperasiannya dari sumber hutang, dan penggunaan ini diharapkan dapat meningkatkan laba per lembar saham. Dan degree of financial leverage yaitu seberapa besar pengaruhnya EBIT terhadap EPS. Nah, di sini apakah itu EBIT dan EPS? EPS atau earning per share yaitu laba bersih per saham suatu perusahaan. Sedangkan EBIT sendiri memiliki arti salah satu komponen laporan laba rugi yang biasa dikenal dengan istilah laba operasional. Break-even point atau BEP yaitu jumlah produksi atau penjualan yang dapat menghasilkan laba operasi atau laba usaha sama dengan 0 atau jumlah produksi yang menghasilkan jumlah total pendapatan, dengan istilah lain total revenue atau TR, sama dengan jumlah total biaya, dengan istilah lain total cost atau TC. Berdasarkan divisi tersebut, maka rumus BEP dapat diturunkan dari persamaan sebagai berikut. Break-even point atau BEP dapat diterapkan apabila biaya produksi dapat dibedakan menurut perilakunya menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Apakah biaya tetap dan biaya variabel tersebut? Biaya tetap adalah biaya yang secara total tidak berubah walaupun volume produksi mengalami perubahan. Contoh biaya tetap diantaranya adalah gaji, biaya administrasi, biaya penyusutan aktiva tetap seperti bangunan dan mesin, biaya sewa, dan lain sebagainya. Berikutnya, biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang secara total akan berubah-ubah secara proporsional dengan perubahan volume produksi. Contoh biaya variabel diantaranya adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya kemasan, dan sebagainya. Jadi, analisis BEP bermanfaat untuk 1. Menentukan jumlah produksi atau penjualan yang dapat menutupi seluruh biaya atau total cost. Yang kedua, menghitung target penjualan yang dapat mencapai tingkat EBIT tertentu. Cara menghitung BEP. BEP dapat dihitung dengan menggunakan beberapa formula seperti BEP dalam unit dan BEP dalam rupiah. Berikutnya ada contoh soal cara menghitung BEP. Target keuntungan atau EBIT. Analisis EBIT juga dapat digunakan untuk menentukan target penjualan yang dapat mencapai tingkat laba operasi EBIT tertentu. Dapat disimpulkan dari penjelasan tersebut yaitu apabila manajemen
PT GTN ingin memperoleh EBIT di tahun 2017 sebesar 20 juta, maka harus dapat mencapai volume penjualan 30.000 potong dengan nilai penjualan atau omset senilai 300 juta. Degree Operating Leverage memiliki arti yaitu pengaruh biaya tetap operasional terhadap kemampuan perusahaan untuk menutup biaya tersebut. Dengan kata lain, pengaruh perubahan volume penjualan atau Q terhadap laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT. Besar kecilnya leverage operasi dihitung dengan Degree Operating Leverage. Dikutip dari buku karya Sartono tahun 1997. Misal, PT GTN memiliki rencana penjualan dan R atau L tahun 2017 dengan skenario 1 dan 2 sebagai berikut. Rumus untuk mencari Degree Operation Leverage dapat dikembangkan sebagai berikut. Di mana Q memiliki arti volume penjualan, P harga per unit, V variable cost per unit, F fixed cost per unit. Degree Financial Leverage memiliki arti yaitu kebijakan pembelanjaan perusahaan atau keputusan struk modal, penggunaan modal yang menyebabkan adanya beban tetap. Beban tetap dalam keputusan struk modal yang dimaksud adalah bunga utang. Dengan demikian, leverage keuangan berarti kebijakan pembelanjaan dengan sumber dana, utang atau debt yang menimbulkan adanya beban tetap atau bunga. Leverage keuangan diukur dengan degree financial leverage yang dirumuskan sebagai berikut. Hubungan analisis BEP dengan analisis leverage keuangan sebagai berikut. Degree Combined Leverage memiliki arti yaitu presentasi perubahan dalam laba per saham sebagai hasil dari perubahan presentasi dalam unit yang terjual. Degree Combined Leverage sendiri memiliki rumus yaitu sebagai berikut. Rangkuman pada bab ini adalah analisis break-even point digunakan untuk menentukan jumlah penjual atau dalam rupiah atau unit yang menghasilkan EBIT atau earning before interest and tax atau laba bersih sebelum bunga dan pajak. Dengan kata lain, break-even point atau BEP adalah suatu titik yang menunjukkan tingkat penjualan yang menyebabkan perusahaan tidak untung dan juga tidak rugi. Operating leverage adalah kepekaan EBIT terhadap perubahan penjual perusahaan. Operating leverage timbul karena perusahaan menggunakan biaya operasi tetap. Dengan adanya biaya operasi tetap, perubahan pada penjual akan mengakibatkan perubahan yang lebih besar pada EBIT perusahaan. Sementara, sebuah perusahaan dikatakan menggunakan financial leverage jika perusahaan membelanjai sebagian dari aktivanya dengan sekuritas yang membayar bunga dengan tetap, atau misal hutang pada bank, menerbitkan obligasi atau saham preferred. Jika perusahaan menggunakan financial leverage atau hutang, perubahan pada EBIT perusahaan akan mengakibatkan perubahan yang lebih besar pada EPS atau earning per share atau penghasilan per lembar saham perusahaan. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Saya ucapkan terima kasih.